Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis aku suka memberi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya di sini yang pertama adalah membaca hadis tentang keutamaan memberi riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar dengan benar. Yang kedua, menghafal hadis tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan arti hadis tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Dan yang terakhir, menjelaskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Marilah kita sama-sama membaca hadis tentang keutamaan memberi. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wal yadus sufla hiya sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk mengetahui arti dari hadis tentang keutamaan memberi di atas, agar lebih mudah kita pahami, marilah kita pelajari atau mengartikan arti mufradat dari kata per kata. Yang pertama, an artinya dari, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian anna sesungguhnya. Kemudian qala berkata atau bersabda. Al-yadun artinya tangan, al-ulya artinya di atas, khairun lebih baik, min daripada, as-sufla di bawah, al-munfiqah orang yang memberi, as-sa'ilah orang yang meminta atau peminta. Setelah kita mengetahui arti dari mufradat di atas, nah kita dapat menghafalkan arti dari hadis tentang keutamaan memberi. Setelah itu, selanjutnya, setelah hafal dari arti dan hadis tentang keutamaan memberi, kita akan belajar untuk mengartikan sendiri hadis tentang keutamaan memberi.
Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqah, dan tangan di atas ialah yang memberi. Wasufla wal yadus sufla hiya sa'ilah, dan tangan di bawah ialah yang meminta. Nah, selanjutnya adapun isi dari kandungan hadis tentang keutamaan memberi, antaranya adalah yang pertama, bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Karena jika kita memberi, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sedangkan orang yang meminta itu adalah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi. Dan tangan di bawah maksudnya adalah orang yang meminta. Selanjutnya, dalam memberikan sesuatu hendaklah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan tidak menyebut-nyebutnya. Nah, serta tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang kita beri atau meminta. Orang yang menerima maksudnya. Selanjutnya, sifat pemurah itu termasuk akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Caranya agar kita menjadi orang yang pemurah atau dermawan diantaranya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan, terutama orang yang berada di lingkungan sekitar kita, contohnya seperti tetangga. Yang kedua, menyadari bahwa harta adalah amanat Allah atau titipan dari Allah yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita serahkan kepada mereka yang berhak. Contohnya seperti anak yatim, kemudian anak-anak terlantar, kemudian orang tua jompo, fakir miskin dan lain-lain. Nah, mereka di sana berhak atas harta yang kita miliki atau harta yang dititipkan oleh Allah. Yang terakhir, meyakini bahwa memberi lebih utama daripada meminta. Karena perbuatan meminta-minta itu adalah hina ya. Nah, lebih baik kita bekerja keras berusaha agar kita bisa menjadi orang yang memberi atau tangan di atas. Nah, karena akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi selanjutnya adalah orang yang suka memberi atau orang yang dermawan memiliki keberuntungan atau manfaat. Di antaranya yang pertama adalah Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Nah, jadi di sini Allah sendiri yang akan membalas apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat, yaitu misalkan kita sering bersedekah atau memberi kepada orang yang membutuhkan. Di sini Allah langsung yang akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Yang kedua adalah akan menjadi tolak balak atau bencana. Jadi ketika kita suka memberi atau bersedekah kepada orang lain, lebih-lebih orang itu sangat membutuhkan, maka ini akan menjadi tolak balak untuk diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah tentunya akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Jadi ketika kita suka memberi, kita akan dekat dengan Allah. Begitupun juga dengan manusia. Karena ketika kita memiliki jiwa sosial dan suka memberi kepedulian sosial kepada orang lain, maka kita akan merasa dekat karena kita bisa berbagi dengan sesama. Dan tentunya
dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Itu adalah beberapa manfaat dari kita ketika suka memberi. Kemudian adapun kerugian orang yang bakhil atau kikir adalah jauh dari Allah, kemudian jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Nah, sudah tidak asing lagi ya bagi kita ketika kita melihat orang yang bakhil atau kikir, itu adalah jauh dari Allah. Karena sifat bakhil atau kikirnya itu juga yang akan menjauhkan dia dari manusia. Orang tidak ada yang suka pada orang yang bakhil atau kikir ya. Nah, tentunya jauh juga dengan surga dan dekatnya dengan neraka. Kemudian kita harus memiliki sifat iffah. Iffah artinya sikap menjaga diri dari meminta-minta. Karena meminta-minta itu adalah hina di mata Allah dan hina di mata manusia. Karena lebih baik kita bekerja keras meskipun pekerjaan itu hina di mata manusia, akan tetapi mulia di mata Allah. Jangan pernah kita malu untuk bekerja keras. Lebih baik kita bekerja keras meskipun kelihatan hina, akan tetapi mulia di mata Allah daripada kita harus meminta-minta. Yang terakhir, hendaklah kita menjadi orang yang suka bekerja keras, karena suka bekerja keras memungkinkan untuk kita menjadi berkecukupan yang dapat menghindarkan diri dari sikap meminta-minta. Nah, itulah tadi beberapa isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi.